Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam warga Indonesia di seluruh Nusantara. Anies Baswedan kembali memikat perhatian publik. Gubernur DKI Jakarta itu dianggap calon presiden terkuat pada Pilpres tahun 2024. Tunggu, jangan kesusu menepuk dada. Anies calon terkuat dengan pemilih dari kalangan anak muda. Itu bukan klaim sepihak dari lingkar satu Anies, melainkan hasil survei indikator politik Indonesia. Dari rilis hasil survei yang dilansir kompas.com, Anies menempati posisi puncak nomor 1. Presentasenya mencapai 15,2%. Andaikan hari ini Pilpres digelar dengan catatan yang memilih hanya kalangan anak muda, Anies mengalahkan calon-calon potensial lainnya. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menempati urutan kedua dengan suara 13,7%. Posisi ketiga ditempati Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebesar 10,2%. Calon Wakil Presiden dalam Pilpres tahun 2019 lalu, Sandiaga Uno, hanya menempati urutan keempat. Politikus yang kerap tampil modis itu hanya meraup 9,8%. Adapun pasangannya dalam Pilpres lalu, Prabowo, berada di ranking kelima dengan raihan 9,5%. Hasil survei tersebut disampaikan dalam acara rilis survei indikator suara-suara anak muda tentang isu-isu sosial, politik, dan bangsa. Acara yang digelar di ruang rapat virtual Zoom itu digelar pada hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Menurut Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator, di antara 17 nama yang paling tinggi secara absolut, yang tertinggi itu Anies Baswedan. Ada hal yang menarik dari survei yang digelar oleh indikator. Kaum muda yang pada Pilpres lalu memilih pasangan Jokowi Ma'ruf, ternyata suaranya tersebar kepada beberapa nama. Pemilih belum menemukan atau memastikan figur pengganti yang tepat bagi Jokowi. Berbeda dengan pemilih pasangan Prabowo Sandi, rata-rata mereka mengalihkan suaranya kepada Anies Baswedan, alih-alih kepada Prabowo atau Sandi. Artinya dukungan terhadap Prabowo dan Sandi melorot. Salah satu pemicunya karena mereka bergabung dengan kabinet Jokowi. Selain itu, pemilih AHY ternyata belum signifikan. Drama kudeta tidak mengatur suara AHY. Hal ini patut menjadi alarm bagi AHY dan Partai Demokrat. Pamor AHY belum cukup mumpuni, bahkan sekedar masuk dalam 5 besar. Posisi AHY dalam survei indikator hanya berada pada urutan ke-6, berada di bawah Prabowo yang usianya jauh lebih tua. Padahal responden survei dari kalangan anak muda, AHY hanya mendapat 4,1% suara dari 1.200 responden. Sang karut yang tengah melanda Partai Demokrat tampaknya mencoreng citra AHY di mata kaum muda. Pola komunikasi dengan meletakkan diri selaku korban kudeta ternyata kurang mujarab. Partai Demokrat mesti mencari cara untuk mendongkrak pamor AHY. Bagaimana dengan Puan Maharani? Lebih parah lagi, posisinya berada di bawah AHY dan Tito Karnavian. Citra Puan ternyata belum mumpuni untuk memikat hati anak muda. PDI Perjuangan mesti berpikir masak-masak jika ingin mengusung ketua DPR RI itu. Jika ingin terjun ke kancah bursa Pilpres tahun 2024, Puan Maharani dan kolega harus bergerak segesit mungkin. Kecuali jika ingin mengulang peristiwa Pilpres tahun 2024, calon terpaksa diajukan dari kalangan kader, bukan dari Trah Soekarno. Calon muda lainnya yang masuk 10 besar adalah Erick Thohir. Pengusaha sukses yang kini duduk di kabinet Jokowi juga kecil kans keterpilihannya pada Pilpres tahun 2024. Adapun Prabowo tampaknya harus menimbang ulang hajat kembali maju ke panggung tarung. Tatkala berpasangan dengan Sandi yang muda dan estetik saja masih keok, apalagi sekarang Anies kian menguat, khawatir jangan sampai beliau hanya menjadi pemecah rekor capres abadi. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.